Halo, nomo saya Rino Pratiwi. Mereka bilang saya bukan bagian dari mereka. Tepat saat acara toast keluarga di rumah Pondok Indah, Jakarta. Kakak saya, Karino, mengangkat gelas minumannya dan tersenyum sinis. Kamu bahkan bukan salah satu dari kami. Semua orang tertawa seolah itu lelucon yang sudah mereka latihan bertahun-tahun. Tapi kalau saya bilang mereka tidak sepenuhnya salah, lebih menyakitkan dari podo hinaan itu adalah keheningan setelahnya. Cara mereka menghapus saya dari foto-foto keluarga, dari dokumen hukum, dari ingatan, sambil tetap tersenyum manis di depan saya. Saya tumbuh besar berpikir saya anak yang pendiam, yang biasa saja. Tapi mungkin saya hanya satu-satunya yang tidak pernah berbohong. Mereka pikir saya tidak akan melawan, tidak akan membuka amplop tebal itu. Tapi saya lakukan. Dan opo yang saya temukan menghancurkan semua kebohongan yang mereka bangun serta semua panggilan nomo yang mereka berikan. Jadi sekarang saya punya satu pertanyaan untuk kalian semua. Opo yang akan kamu lakukan kalau keluarga sendiri memaksa kamu membuktikan bahwa kamu memang layak disebut keluarga? Saya tiba di rumah keluarga di Pondok Indah saat langit Jakarta masih abu-abu. Tidak cocok dengan panas lembab tropis yang sudah menyengat sejak pagi. Halaman depan masih retak seperti dulu, seolah bahkan beton itu sudah menyerah untuk diperbaiki. Bu Lino menyambut saya di pintu dengan pelukan setengah hati, jenis pelukan yang diberikan karena kebiasaan, bukan karena rasa sayang. Suaranya cerah tapi kaku. Kamu sudah sampai, katanya tanpa benar-benar menatap mata saya. Karina muncul di belakangnya, senyum lipstiknya sempurna seperti biasa. Kami khawatir kamu telat karena macet di tol, ujarnya. Tidak, jawab saya sambil melangkah masuk. Rumah berbau minyak wangi dan penyangkalan. Ini seharusnya perayaan ulang tahun Bu Lino. Hanya keluarga, katanya waktu itu. Tapi bahkan saat kaki saya menyentuh lantai marmer, saya tahu keramah tamahan Indonesia tidak pernah soal kejujuran. Ini soal penampilan. Rumah terlihat sama seperti dulu, tapi semuanya terasa miring, terlalu sunyi, terlalu diatur-atur. Makan malam disiapkan di ruang makan formal. Meja panjang dengan kain linen putih dan kartu nomor di setiap tempat. Ide Karino, tentu saja. Dia memang jago mengatur momen seperti ini. Karino menunjuk ke ujung meja. Semoga tidak keberatan. Kami kehabisan kursi di sisi utama, jadi kami pasang kursi lipat di dekat lorong. Kamu tetap bisa dengar semua obrolan. Kursi itu terselip persis di samping pintu kamar mandi. Bukan di dalam ruangan, bukan di luar. Saya menatapnya lomo. Benarkah? Tanya saya pelan. Kami pikir lebih tenang buat kamu, balas Karino sambil tersenyum, memutar pisau dengan anggun. Saya pernah jadi saksi di pengadilan dan mendapat kursi yang lebih hormat. Tapi saya duduk saja. Tidak ada yang duduk dekat saya. Saya hanya melihat punggung Bu Lino dan hiasan bunga yang pasti Karino susun sendiri. Beberapa sepupu memberikan senyum sungkan. Bu Lino menghindari pandangan saya. Ini bukan soal menyertakan. Ini soal penempatan. Seperti meletakkan kursi cadangan supaya tidak masuk foto. Saat saya meraih gelas, saya lihat kartu namanya, Rini. Saya berkedip. Nomo saya Rino. Selalu. Rini, saya ucap keras sambil mengangkat kartu dengan dua jari. Oh, kata Bu Lino sambil menyesap minumannya. Itu yang terpikir olehku. Kamu kan tidak pernah suka nomo aslimu. Saya tidak suka diejo salah, jawab saya tenang. Karino tertawa sambil melempar rambutnya. Kamu selalu punya energi yang beda, Rini. Lucu sekali, balas saya dengan suara kering. Padahal saya pikir saya punya no sama seperti kalian. Tidak ada yang menjawab. Saya letakkan kartu itu dan mulai memotong salad.
Nomo itu bukan sekadar salah. Itu simbol. Pengingat bahwa identitas saya bisa mereka ubah sesuka hati kalau tidak cocok dengan busle keluarga mereka. Karino sedang dalam elemennya, memimpin percakapan. Dia bicara tentang warisan dan akar keluarga. Koto-koto itu melayang seperti batu licin di atas meja, melewati saya begitu saja. Saat saya mencoba menyela dengan kenangan kue pandan Bu Lino waktu smo, Karino langsung memotong. Itu manis sekali. Tapi seperti yang saya bilang tadi, tetangga di sebelah saya mencondongkan badan dan bertanya pelan, kamu asisten Bu Lino atau pengacaranya? Saya tersenyum. Kurang lebih begitu. Karino tidak mengoreksi. Tentu saja tidak. Saya ingat kata dosen di Fakultas Hukum dulu, orang yang menghapus kamu tidak melakukannya dengan teriak. Mereka melakukannya dengan senyum manis. Dan kalau mereka pintar, mereka buat kamu merasa hilang itu salahmu sendiri. Sampai hidangan penutup, ketegangan sudah jadi bagian dari suasana. Bu Lino mengetuk gelasnya minta diam terima kasih semua sudah datang. Ini sangat berarti, apalagi melihat betapa kuatnya keluarga kita. Anak-anak perempuan saya, dia berhenti sejenak memandang Karino, telah membawa nama keluarga ini dengan anggun. Senang melihat silsilah darah kita terus berlanjut kuat. Genggaman saya di gelas tidak goyah. Saya angkat gelas seperti yang lain, tapi tidak minum. Karena saat itu saya sadar, mereka bukan hanya berpura-pura saya tidak penting. Mereka berpura-pura saya tidak pernah ada di keluarga ini. Dan mereka melakukannya dengan sangat indah. Saya mundur sedikit, membuka resleting tas di bawah meja. Jari saya menyentuh amplop tebal yang sudah familiar, disegel rapat, bertuliskan hasil no rahasia. Mereka pikir ini hanya makan malam biasa. Padahal ini mulai terasa seperti sidang pengadilan. Pelayan catering datang tepat sebelum matahari terbenam. Semua memakai kemeja putih rapi dan senyum lebar. Bu Lino berdiri di dapur memuji Karino, yang sudah mengatur semuanya. Semuanya terlihat luar biasa, sayang, katanya sambil mengusap nampan perak seolah itu pusaka. Karino, selalu siap untuk penonton, bertepuk 2 kali ke arah staf. Baiklah, sajikan ayam panggang dan isi ulang minumannya. Orang-orang sudah lapar, dan ibu pantas dapat makan malam yang tak terlupakan. Saya berdiri dekat kulkas, mencari udara yang tidak terasa milik orang lain. Saya bawa kue pandan, saya tawarkan sambil membuka foil kue berwarna coklat kemasan yang saya buat pagi tadi. Yang ibu suka waktu kecil dulu. Saya pikir kita bisa, sudah banyak kok. Bu Lino memotong dengan lambaian tangan cuek. Tidak perlu berlebihan. Saya menatapnya sejenak. Ini buatan sendiri, saya tekankan. Begitu juga roti yang dibawa dari bageri artisanal di Kemang. Karino menimpali tanpa jeda. Usahamu manis sih, Rin. Tapi biasanya kamu tidak di jalur domestik yo. Beberapa tamu terkekeh pelan, cukup untuk menusuk. Saya paksa senyum yang terasa seperti menahan napas di air mendidih. Nanti malam, setelah hidangan utama selesai dan staf membereskan piring dengan efisien, Karino berdiri dan mengetuk gelasnya dengan pisau mentega. Ayo semua ke dekat perapian. Kita ambil foto grup untuk dinding kenangan ibu. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Bu Lino berpaling ke saya dengan senyum manis. Rino, tolong ambil fotonya yo. Kamu kan selalu jago soal komposisi. Saya berkedip. Kursi di samping kamar mandi, nomor salah di kartu, penolakan kue pandan, semuanya latihan untuk momen ini. Kamu mau saya ambil foto? Karino mengangkat alis seolah saya sedang merepotkan. Kamu kan selalu pandai membingkai orang. Salah satu bakatmu. Mereka sudah berbaris rapi di depan perapian. Saya berdiri sebentar, napas tertahan antara tidak percaya dan menyerah, lalu angkat ponsel dan arahkan.
Senyum, koto saya datar. Kalian pasti ingin mengingat ini. Shooter berbunyi. Di layar terlihat Karino di tengah, Bulino berseri di sampingnya, kerabat yang rapi berbaris, dan tidak ada ruang untuk Soyo. Soyo mundur, biarkan sepupu lain ambil ponsel untuk selfie. Tenggorokan Soyo kering, tapi bukan Karino haus. Soyo berjalan ke teras belakang dengan gelas di tangan, duduk di kursi di bawah lampu hias yang Karino pasang mendadak. Angin malam Jakarta lembut, tapi rasanya seperti Soyo sedang mengurai pelan-pelan. Soyo ingat pertama kali buat kue pandan. Usia 8 tahun. Bulino berdiri di dapur, suaranya lebih lembut. Dia biarkan Soyo pecah telur. Soyo pakai celemek Karino yang kebesaran. Bulino bilang Soyo terlihat siap jadi wanita sejati. Sekarang bahkan kulit kue tidak diakui. Soyo ingat pepatah lomo, kalau ingin terbang, harus lepaskan beban yang memberatkan. Pertama kali Soyo bertanya-tanya apakah definisi keluarga adalah beban terberat yang pernah Soyo pikul. Di dalam, lewat kaca, Soyo lihat Karino ambil selfie dengan Bulino. Dia ketik caption lalu tersenyum ke layar. Beberapa detik kemudian muncul di medsos. 3 generasi warisan, diberkati melimpah. 3, bukan 4. Bukan dengan Soyo. Tidak lagi. Pintu di belakang Soyo berderit. Sepasang tamu keluar. Teman Karino mungkin. Wanita itu berbisik ke pasangannya, tidak cukup pelan. Soyo kira dia hanya teman keluarga dari luar kota. Mereka lewat tanpa sadar Soyo dengar. Bulino berdiri di dekat situ. Dia tidak berkedip, tidak mengoreksi, tidak bilang opo-opo. Saat itu Soyo sadar, kalau mereka mau perlakukan Soyo sebagai orang asing, mungkin sudah waktunya Soyo bertindak seperti orang asing. Bukan anak hilang, bukan tamu yang menunggu diundang kembali. Orang asing dengan bukti. Pagi berikutnya, dapur ramai dengan suara blender, sendok berdenting, dan detak jam dinding. Karino sudah rapi dengan blus tanpa lengan, mengaduk smoothie sambil scroll ponsel. Bulino duduk di ujung meja membaca komentar Facebook seperti itu firman. Tidak ada yang bicara soal toast, foto, atau Soyo. Mereka lanjut seperti malam kemarin tidak mengubah Soyo jadi orang luar yang duduk di barisan depan. Keheningan itu bukan jeda. Itu strategi. Karena keheningan membiarkan mereka pura-pura tidak ada yang perlu diperbaiki. Soyo tawarkan bantu Bulino atur album foto, lomo untuk papan kenangan ulang tahun. Itu alasan aman untuk menggali. Dia antar Soyo ke garasi tempat kotak kardus berjejer di rak seperti arsip kedua. Hati-hati, gumamnya. Odo yang dari waktu kami pindah. Soyo buka kotak usang bertuliskan Rino Moso sekolah, dan balik-balik map kuning, sertifikat pudar, gambar crayon, kartu ulang tahun tulisan tangan. Lalu Soyo lihat amplop kecil terselip di antara rapor. Tulisan tangan Soyo di depan, untuk ibu, pribadi. Itu menghentikan Soyo. Soyo buka dengan tangan gemetar. Di dalam surat dokter anak tahun 1995. Soyo baru 10 tahun. Surat itu menandai ketidakcocokan golongan darah. Hasil tidak sesuai profil medis Bulino. Dokter sarankan follow up. Odo tanda tangan, cap, catatan di bawah, dibahas dengan wali. Tidak ada tindakan lebih lanjut saat ini. Wali, bukan ibu. Panas naik di punggung Soyo. Soyo ingat kunjungan dokter itu samar-samar. Mereka ambil darah. Bulino tidak izinkan Soyo tanya. Katanya rutin. Lalu kami beli es krim dan tak pernah bicara lagi. Dia tahu. Sejak Soyo 10 tahun, jauh sebelum Soyo punya koto untuk curiga. 1002 koto. Soyo lipat surat itu dengan presisi seperti operasi. Soyo tidak menangis. Tidak lagi.
Saya hanya simpan di arsip pengkhianatan yang semakin besar di kepala. Beberapa jam kemudian saya masuk ke ruang keluarga tempat dinding foto berpingkai seperti museum keluarga. Setiap dekade punya barisnya. 1980-an, Bu Lino dan Pak Andi pakai celana lebar. 1990-an, Karino dengan kucir dan gigi ompong. Lalu 2000-an. Bingkai bertuliskan 2040. Saya menatap lebih lama dari seharusnya. Tahun itu saya menang penghargaan akademik tingkat provinsi. Saya ingat Bu Lino paksa saya pakai gaun yang saya benci untuk foto. Pak Andi tersenyum lebar sampai kacamatanya berembun. Foto itu odo. Saya tahu. Tidak odo foto di sini, tanya saya santai ke Bu Lino nanti. Dia lihat dinding lalu angkat bahu. Kayaknya bingkainya pecah. Karino ganti. Lupa cetak yang baru mungkin. Tentu saja. Saya angguk seolah jawaban itu masuk akal. Tapi suaranya terdengar seperti naskah yang dilatih terlalu sering. Penghapusan itu bukan ceroboh. Itu direncanakan. Malam itu, saat yang lain kumpul minum kopi di ruang tamu, saya mundur ke ruang matahari. Laptop saya menyala seperti bilik pengakuan saat saya buka dokumen kosong dan ketik judul pengurangan keluarga. Di bawahnya saya catat setiap momen, kartu nomor salah, kursi terpisah, toast, foto dihapus, surat dokter. Di atas halaman saya ketik pepatah. Ingatan bukan opo yang terjadi. Ingatan adalah opo yang diizinkan tetap odo. Dan saya tidak akan biarkan mereka yang memutuskan opo yang boleh bertahan. Dari tas saya keluarkan foto lomo yang sudah saya scan bertahun lalu, hanya untuk berjogo-jogo. Foto Bu Lino, Pak Andi, dan saya. Lengan saya melingkar di pinggang mereka, senyum saya asli. Saya tunggu sampai rumah redup, suara mesin cuci dan obrolan santai hilang. Langkah pelan membawa saya ke ruang keluarga. Saya buka bingkai 2004 dan selipkan foto itu kembali. Saya tidak ubah label. Tidak ratakan. Saya biarkan miring sedikit supaya mereka lihat. Pagi berikutnya saya bangun mendengar suara Karino memotong lantai. Siapa yang pasang foto ini lagi? Dia pegang foto yang saya selipkan semalam. Jari-jarinya mencengkeram tepi seolah bisa memotong. Bu Lino berdiri di sampingnya, tangan melingkar muk kopi, bibir rapat, moto ke lantai. Saya tidak ragu. Saya. Itu bagian sejarah keluarga, kan? Ruangan jatuh ke keheningan tebal yang membuat telinga berdengung. Mesin kopi mendesis di belakang seperti tanda bocor. Tidak Odo yang jawab. Tidak Bu Lino, tidak Karino, bahkan Lilo yang baru masuk dengan ponsel di satu tangan dan pisang setengah di tangan lain. Dia tidak sadar ketegangan atau pura-pura tidak. Dia letakkan ponsel di meja, layar menyala sebentar. Saya tidak sengaja mengintip. Tapi notifikasi menarik perhatian. Grup chat rencana toast keluarga. Tidak Odorino. Hati saya berdegup sekali. Ponsel berbunyi lagi. Pesan baru, biarkan lancar. Bilang sopan tapi tegas. Sudah waktunya dia tahu dia bukan bagian dari ini. Saya berkedip. Lalu baris berikutnya, dia selalu bayangan. Waktunya biarkan dia melayang. Saya ambil ponsel, scroll. Nomo Bu Lino Odo dicat. Saya tidak rasakan ponsel jatuh dari tangan. Hanya dengar bunyi pelan di meja. Lilo menoleh. Maaf. Harusnya saya silent. Saya kembalikan ponsel, hati-hati supaya tangan tidak gemetar. Ini bukan hanya mereka. Ini semua orang yang saya kira melihat saya sebagai saudara, anak, sepupu. Mereka bukan abaikan saya secara tidak sengaja. Mereka rencanakan pengucilan ini.
Siang itu, saat saya menuang air, keponakan Karino yang masih kecil mendekat dengan polosnya, yang hanya anak kecil berani pakai sebagai senjata. Kamu diadopsi yo? Tanyanya lebih penasaran daripada jahat. Momo bilang kamu dari tempat lain. Saya jongkok supaya sejajar mata. Kenapa tanya begitu? Dia angkat bahu. Dia bilang kamu tidak mirip siapa-siapa. Bu Lino odo di dekat, membalik majalah. Dia dengar setiap kata. Tidak mengoreksi. Tidak berkedip. Hanya balik halaman. Saya lihat anak itu dan tersenyum. Kadang keluarga lebih rumit daripada yang orang ceritakan. Tapi saya sudah odo di sini sejak dulu. Dia angguk seolah saya bilang langit biru. Lalu lari pergi. Saya berdiri pelan, letakkan gelas sebelum jatuh. Anak kecil tidak buat cerita seperti itu. Mereka ulang opo yang didengar di balik pintu tertutup. Dan saat orang dewasa berhenti sebut nama kamu, anak-anak juga ikut. Saat makan malam, saya sudah ambil keputusan. Saya tidak tunggu diundang. Saya duduk di meja utama tepat di samping Bu Lino. Pandangannya hampir tidak bisa sembunyikan kaget, tapi dia diam saat Karino angkat gelas toast ikatan keluarga yang erat. Saya lihat lurus ke depan dan bilang, tenang seperti doa. Kayaknya sebagian dari kita dibungkus lebih erat daripada yang lain. Keheningan kaget menyusul. Lilo lihat piringnya. Karino letakkan gelas dengan bunyi klik yang lebih keras dari seharusnya. Saya tidak goyah. Tidak odo yang tantang, tapi perubahan di ruangan terasa nyata. Setelah makan malam, saya selip pergi sebelum pencuci mulut jadi panggung lagi. Bu Lino ikuti saya ke lorong, hak sepatunya pelan di karpet. Rino, katanya lembut tapi dingin. Kamu selalu sensitif, dan saya rasa lingkungan ini sudah tidak cocok lagi buat kamu. Saya berbalik, tatap matanya. Mungkin bukan lingkungannya, jawab saya. Mungkin arsiteknya. Dia berkedip. Saya tarik tas lebih dekat, buka resleting dengan mudah. Jari saya sentuh amplop familiar, tapi odo yang aneh. Saya lihat ke bawah. Segelnya sudah rusak. Pagi itu rumah kembali ke penampilan sopan biasa, denting piring, desis majalah. Semua berdengung di bawah permukaan seperti kebohongan yang sudah dilatih. Saya di dapur buat teh saat dengar mereka rencanaan makan siang. Karino dan Bu Lino berdiri berdampingan seperti jenderal koordinasi perang. Hanya perempuan saja. Kafe kecil dengan teras itu. Cahaya bagus, Bu. Kamu pasti suka. Bu Lino tersenyum. Sempurna. Hanya kita gadis-gadis. Saya cuma 2 meter jauhnya tapi benar-benar tak terlihat. Jam berapa? Tanya saya suara datar. Mereka berbalik, hampir kaget saya bisa bicara. Oh, Bu Lino ragu, jari mengencang di muk. Ini hanya keluarga dekat kali ini. Benar, saya jawab. Tentu saja. Saya aduk teh pelan, lihat daun berputar seolah punya tempat lebih baik. Rupanya darah tidak cukup kental untuk memberi tempat di meja. Malam itu rumah redup, sunyi, kecuali dengung mesin cuci. Saya lewat ruang kerja dan dengar Bu Lino dan Karino di balik pintu setengah tertutup. Saya tidak berhenti kalau tidak dengar nama saya. Dia tidak masuk, kata Karino tenang, seperti operasi. Masuk akal. Kita tidak mau kebingungan nanti. Dia akan mengerti, jawab Bu Lino. Ini bukan soal cinta, ini soal hukum. Saya mendekat, hampir tidak bernapas. Desis kertas, bunyi pena Bu Lino menggores. Saya condong cukup untuk lihat dokumen di tangan Bu Lino. Surat wasiat. Nama saya tidak odo. Bukan dicoret, hanya absen, seolah saya tidak pernah odo. Saya ambil ponsel, arahkan kamera lewat celah, dan jepret foto. Lalu mundur, jantung berdegup,
tapi wajah datar. Saya tahu satu dua soal hukum, bisik saya sendiri. Mari lihat bagaimana mereka hadapi bukti. Makan malam keesokan harinya terasa seperti teater. Orang-orang ngobrol soal cucu dan portofolio saham. Daging panggang kering dan udara lebih tegang daripada dagingnya. Bu Lino bicara soal butuh bantuan urus dokumen medis dan janji dokter. Karino, selalu pahlawan, langsung nimbrung. Jangan khawatir, Bu. Biar saya yang urus. Biar anak perempuan asli yang tangani keputusan asli. Garpu di tangan saya berhenti di udara. Ruangan membeku. Beberapa kerabat lihat ke bawah. Yang lain minum terlalu cepat. Saya letakkan garpu pelan, berpaling ke Karino, dan bilang, bagus, Karino anak perempuan asli pasti tahu cara baca surat kuasa. Senyum Karino goyah untuk pertama kali sepanjang akhir pekan. Bu Lino diam, tapi bibirnya mengeras jadi garis keras. Malam itu saya masuk ke ruang keluarga dan ambil salah satu video lama. Saya masukkan ke pemutar dan tekan play tanpa koto. Ulang tahun ke-12 saya muncul di layar. Saya tiup lilin, Bu Lino di samping, tertawa seolah sungguh-sungguh. Suara Pak Andi di luar kamera bilang buat permintaan. Ruangan jadi sunyi saat video diputar. Bahkan Karino terlihat tidak nyaman. Saya pause di frame di mana Bu Lino tangannya di bahu saya, kami berdua tersenyum lebar. Saya odo di sini, saya bilang ke siapa saja. Saya selalu odo di sini. Berhenti berpura-pura, saya catatan kaki. Lalu saya keluar, tinggalkan layar beku di belakang. Malam itu saya sikat rambut di kamar saat Bu Lino ketuk pelan dan masuk. Kamu mulai buat orang tidak nyaman, katanya suara rendah. Saya tatap matanya di cermin. Tidak nyaman itu awal penghapus, saya jawab. Tidak bisa diterima itu akhirnya. Saya berbalik ke koper, buka kompartemen atas, dan tunjukkan map-map yang saya kumpul, diberi label tinta hitam jelas. Catatan medis, sertifikat tanah, surat kuasa, bukti dno. Ini bukan ancaman. Ini sketsa badai. Pagi bergerak lambat, udara tebal dengan sesuatu yang tak terucap. Jenis sunyi yang buat denting sendok terdengar seperti jeritan. Saya duduk di meja sarapan, dorong telur di piring sementara Karino scroll ponsel, bibir mengerucut puas. Bu Lino duduk di depan, balik majalah tanpa benar-benar bocor. Mereka bukan hindari saya. Mereka tunggu, amati. Saat itu saya sadar, saat mereka diam, bukan karena menyerah. Karena mereka bersenjata dengan cara lain. Saya bersihkan piring, taruh di wastafel, dan permisi. Tidak odo yang angkat kepala. Nanti, saat Bu Lino keluar siram bunga hidrangea, yang sebenarnya tidak pernah dia peduli, saya masuk ke ruang keluarga. Telepon rumah masih diceratle dekat rak buku, lampu merah berkedip. Jalur rumah itu peninggalan zaman dulu, tapi masih berguna. Saya tekan play, harap panggilan pengingat dokter gigi Bu Lino atau pengumuman gereja. Tapi suara Karino keluar rendah dan terhitung. Dia tidak tahu kan? Maksudku, dia tidak bisa tes itu. Tidak mungkin. Dia simpan salinan, jeda, lalu suara pria, mungkin pengacaranya. Selama ibu tua itu tidak kelepasan, kamu aman. Tetap tenang. Ruangan miring. Mereka tahu. Mereka tahu soal tes dno, dan mereka coba putar, kendalikan kubur. Saya tatap mesin sebentar, lalu tekan rekam di ponsel. Saya rekam setiap koto, jantung berdegup bukan karena takut, tapi kejelasan. Saya diremehkan lagi. Saat kembali ke kamar, saya ambil amplop dari koper, yang bertuliskan hasil dno rahasia. Saya pegang sebentar, berat kebenaran di telapak tangan, tapi tutupnya longgar. Saya buka. Kertas masih odo, tapi segel rusak.
Seseorang buka lalu segel lagi seolah saya tidak akan sadar. Jari saya balik halaman sampai saya sadar satu hilang. Afidavit notaris dari klinik, hilang. Saya beku. Lalu saya cek cloud backup. Semua dokumen sudah di-scan dan disimpan dengan timestamp, password dilindungi, multi-autentikasi. Mereka ambil kertas, tapi tidak ambil bukti. Saya bisik. Mereka bocor. Mereka tahu. Dan mereka tetap tersenyum saat sarapan telur. Saya tidak menangis. Tidak marah. Saya masuk mobil dan pergi. Di kantor Jene, saya cetak 3 set setiap dokumen. Kirim 1 ke firma hukum saya via pos kilat. Simpan 1 untuk diri sendiri. Simpan salinan digital di USB kecil yang cukup masuk liontin kalung yang saya pakai di tulang selangko. Kamu hanya perlu diremehkan sekali untuk sadar betapa berbahayanya keheningan. Saat kembali, hampir matahari terbenam. Bu Lino dan Karino di teras belakang minum anggur putih, tertawa soal sesuatu yang seharusnya tidak saya dengar. Makan malam ringan. Gulung salad ayam. Terlalu banyak garpu untuk makanan yang tidak butuh. Lalu Karino berdiri. Kami sudah pikir, katanya sambil letakkan serbet di pangkuan seperti sedang presentasi. Sudah waktunya kita bicara sungguhan, lingkaran keluarga. Bu Lino angguk setuju. Yo, kita rasa sudah waktunya buka hati. Saya tersenyum. Lebar, tenang. Coro kamu tersenyum ke orang yang pikir mereka baru injak lehermu tanpa sadar tanganmu dituas yang kendalikan lantai di bawah mereka. Saya juga pikir begitu, saya jawab. Saya permisi dari meja dan jalan ke kamar. Tutup pintu dengan klik pelan. Duduk di tepi tempat tidur dan buka laptop. Folder bertuliskan kalau penyangkalan menyolo di desktop. Di dalam, dokumen, memo suara, screenshot, foto, rekaman. Saya pindah folder ke drive terenkripsi dan bisik. Mari lihat berapa banyak hati yang mereka mau buka. Pesan masuk jam pukul 9.14 pagi saat saya isi ulang kopi. Malam ini pukul 19. Obrolan keluarga di ruang tamu Sojo. Karino. Grup chat diam 2 hari. Sekarang tiba-tiba menyolo dengan kehangatan palsu. Emoji hati, jempol. Salah satu sepupu balas, akhirnya. Saya tatap lomo sebelum kunci ponsel dan letakkan terbalik. Jadi ini dia, lingkaran yang diatur hati-hati. Bukan obrolan, bukan rekonsiliasi, hanya pertunjukan lagi. Siang hari Bu Lino tarik saya ke samping. Ini bukan serangan, katanya. Hanya waktunya selesaikan salah paham yang menggantung. Suaranya lembut, terukur, jenis nodo yang dipakai saat akan nyalakan api dan salahkan kamu karena asapnya. Jam pukul 18.50, ruang tamu sudah diatur ulang, kursi setengah lingkaran. Bu Lino duduk di tengah seperti matriark yang akan keluarkan vonis. Karino berdiri pegang gelas anggur seperti mikrofon. Terima kasih semua sudah datang, mulainya. Saya tahu beberapa hari terakhir tegang, tapi kita keluarga, dan keluarga soal nilai bersama, no bersama, dia berpaling ke saya dengan senyum juara kontas. Sebagian dari kita, hampir semua, ada di sini karena kita memang termasuk, secara genetik dan rohani. Bu Lino tidak berkedip. Yang lain juga. Mereka undang sepupu dari luar kota, orang yang tidak saya lihat sejak kecil, dan mereka semua di sini saksikan ini, upacara pengucilan, rebranding bersama. Jantung saya berdegup, bukan takut, tapi kejelasan. Ini bukan salah paham. Ini pengasingan lembut. Saat Karino selesai monolog, saya tunggu. Biarkan keheningan mengendap seperti debu. Lalu saya bicara. Saya mengerti. Jadi malam ini kita gambar garis. Karino berkedip. Bu Lino lihat ke jendela.
Saya selalu hormati batas, lanjut saya. Tapi saya tidak tahu kalian akan bangun tembok dan beri saya sekop. Beberapa kepala menoleh. Yang lain hindari mata saya. Bu Lino mengembus. Rino, jangan buat ini lebih sulit dari seharusnya. Kamu tahu tempatmu. Itu dia. Koto-koto itu tidak ambil napas saya. Itu hanya konfirmasi apa yang sudah saya tahu. Saya berdiri, jalan ke rak buku, ambil foto di bingkai usang. Saya, baru 1 tahun, duduk di pangkuan Bu Lino. Kami berdua tersenyum. Tidak ada orang lain di foto. Tempat saya bilang sambil angkat bingkai, ada di sini sejak awal. Kalian hanya tulis ulang peta. Saya jalan ke tengah lingkaran dan letakkan foto di lantai. Kalian tidak bisa hapus orang yang ingat segalanya. Lalu saya duduk kembali. Saya tidak minta validasi. Saya tidak butuh. Bibir Karino mengeras. Bu Lino alihkan pandang. Lingkaran bukan lagi jebakan. Itu cermin, dan mereka tidak suka opo yang mereka lihat. Setelah semua bubar, bergumam soal pencuci mulut dan saya tinggal di lorong. Lampu dapur menyala. Saya dengar suara Karino tajam dan rendah. Dia mau perang, desisnya. Kita beri dia perang. Rumah ini bukan miliknya untuk menghantui. Bu Lino tidak jawab. Saya mundur ke bayang-bayang, tenang seperti biasa. Di kamar, saya buka ponsel dan buka file aman yang sudah saya backup berminggu lalu. Sertifikat tanah, pemilik, Rino Pratiwi. Saya tatap, header hukum jelas dan tak terbantah. Coba saja, bisik saya. Mereka sebut itu makan malam resolusi. Bu Lino bilang kesempatan buka hati sebelum saya pergi. Tapi saat saya masuk ruang makan dan lihat daftar tamu, saya tahu persis opo ini. Spektakel. 2 sepupu Bu Lino yang tidak bicara dengan saya sejak saya 15 tahun duduk dekat ujung meja. Tetangga, orang dari gereja Bu Lino, dan teman lomo Pak Andi yang dulu panggil saya yang pendiam, juga odo. Ini bukan makan malam. Ini penonton. Mereka mau pertunjukan. Bagus. Saya punya satu. Karino berdiri sebelum hidangan pertama disajikan. Dia ketuk gelas anggurnya dengan punggung sendok, biarkan ruangan diam sebelum mulai. Untuk keluarga, katanya lancar, dan untuk yang sudah bawa darah kita lewat generasi. Matanya meluncur ke saya, jeda kecil yang dilatih. Untuk yang selalu tahu mereka tidak benar-benar termasuk. Beberapa orang terkekeh, jenis towo yang dibungkus sopan tapi tinggalkan memar. Saya rasakan semua moto ke saya, tunggu saya salah, berdiri, menangis. Sebaliknya saya berdiri pelan dan masukkan tangan ke tas. Jari sentuh tepi map coklat. Saya letakkan hati-hati di samping piring Bu Lino. Sebenarnya, saya bilang, saya juga bawa sesuatu. Senyum Karino goyah. Saya buka map. Ini laporan DNO yang sudah dinotarisasi. Ada nama saya, nama Bu Lino, dan ayah saya. Hasil konfirmasi ayah, tapi bukan ibu. Ruangan hening, bukan sunyi. Hening, seolah waktu tarik napas panjang dan lupa cara hembus. Saya biarkan mereka duduk dengan itu sebentar. Lalu tambah, ternyata saya satu-satunya di sini yang tidak berbohong soal asal-usul. Tangan Bu Lino gemetar saat meraih gelas anggur. Sepupu jatuhkan garpu. Bahu Karino tegang seperti siap menyerang, tapi mulutnya tidak tahu harus bilang opo. Saya lanjut, suara jelas. Ibu kandung saya meninggal saat melahirkan. Bu Lino angkat saya. Dia besarkan saya, tapi tidak pernah bilang. Tidak sekalipun. Dan alih-alih siapkan saya untuk kebenaran, dia tulis ulang saya seperti halaman buku yang tidak suka akhirnya. Saya berpaling ke Bu Lino.
Kamu bukan hanya besarkan soyo, kamu rebran soyo. Tidak odo yang bicara. Bahkan udara terasa berat. Tidak tahu harus kemono. Lalu soyo masukkan tangan kemap lagi dan ambil peno. Peno yang soyo pakai tanda tangan formulir di klinik, masih bernoda samar darah dari tusukan tes. Soyo angkat. Kalian bilang soyo tidak termasuk, soyo bilang lembut. Tapi soyo berdarah untuk kebenaran, dan sekarang kalian yang duduk dengannya. Soyo letakkan peno di tengah meja, tepat di antara kentang tumbuk dan salad karino yang tidak disentuh. Tidak odo yang gerak. Lalu soyo berbalik dan jalan ke lorong. Bu Lino berdiri tiba-tiba. Rino. Suaranya pecah. Soyo tidak pikir kamu benar-benar, soyo tidak berbalik. Kamu tidak pikir soyo akan selamat dari ini. Itu kesalahanmu yang sebenarnya. Soyo buka pintu depan. Petir menyambar entah di mono. Malam di luar terbuka dengan bau hujan musim panas. Soyo melangkah ke teras, keheningan di belakang runtuh seperti tirai teater. Suara panggil dari ruang makan, teman keluarga yang hampir tidak soyo ingat. Apa yang terjadi sekarang? Soyo berhenti di tepi tangga. Suara soyo rendah, pasti. Sekarang soyo yang pilih siapa yang boleh panggil soyo keluarga. Pagi berikutnya terasa seperti rumah sudah dicabut stekernya. Tidak ada pintu berderit, tidak ada kursi geser, tidak ada yang tanya mau kopi. Soyo berbaring di tempat tidur lebih lama dari biasa, dengar keheningan menekan dinding. Soyo bukan hanya ubah dinamika kekuasaan semalam. Soyo hancurkan ilusi sepenuhnya. Saat Soyo masuk dapur, Karino sudah pergi. Bu Lino duduk di teras, tatap teh yang tidak disentuh. Dia tidak angkat kepala. Soyo tidak bilang opo-opo. Kadang jeritan paling keras adalah yang tidak dijawab siapapun. Siang hari Soyo ingat dokumen yang Karino pernah banggo update file warisan. Soyo ambil map dari kantor Bu Lino di bawah tumpukan kertas kosong. Di atas ada surat wasiat familiar. Nomo Soyo bukan dihapus, tapi dicoret hitam. Garis hitam lewat seperti file rahasia. Klausul baru ditambah font rapi. Warisan terbatas untuk ahli waris terverifikasi. Mereka edit Soyo secara hukum sama seperti mereka coba hapus Soyo secara emosional. Soyo tersenyum sinis sambil jepret foto dan kirim ke pengacara Soyo dengan subjek satu baris. Siapa yang lupa sertifikat tanah? Karino pintar. Dia hanya tidak lebih pintar dari Soyo. Sore harinya ruang tamu jadi tempat pemutaran. Proyektor nyolo di dinding jauh saat tamu kumpul untuk yang Karino sebut perjalanan kenangan. Soyo duduk di belakang, tangan silang. Reel sorotan berkedip. Ulang tahun, wisuda, liburan pantai. Nomo Soyo tidak pernah disebut. Wajah Soyo, saat muncul, flash begitu cepat seolah kesalahan. Hantu lewat di hidup orang lain. Di belakang Soyo odo yang bisik, mungkin dia tidak terlalu odo dulu. Soyo berdiri sebelum selidi akhir. Soyo tidak perlu lihat lebih banyak bukti penghapusan Soyo. Soyo sudah hidup itu. Soyo keluar, syukur odo sengatan udara segar. Halaman terlalu sunyi. Pohon ek terlalu diam lalu Soyo dengar langkah. Pak Andi, dia bergerak pelan sekarang, hati-hati setiap langkah. Kami berdiri diam sebentar sebelum dia bilang. Soyo tidak hapus kamu. Soyo hanya terlalu lelah bertarung. Soyo tatap dia. Benar-benar tatap. Kamu tahu, Soyo bilang. Anggukannya berat dengan usia, penyesalan, dan semacam malu. Ibumu mencintaimu dengan caranya, katanya. Tapi dia takut opo yang kamu ingatkan padanya. Dia tidak jelaskan. Tidak perlu. Itu hal paling dekat dengan kejujuran yang Soyo dapat dari siapapun di rumah itu.
Malam itu saya scroll Facebook sambil packing barang terakhir. Postingan sepupu muncul. Foto dari makan malam resolusi. Satu foto grup, semua yang berkumpul di meja panjang. Caption, semua yang penting. Saya tatap foto. Di kehidupan nyoto, saya berdiri di samping. Tapi di crop, di versi akhir, saya hilang. Saat mereka hapus kamu secara publik, kamu jawab secara publik. Saya buka laptop, ketik cepat. Sebenarnya saya odo di sono dan saya bawa bukti. Lampirkan foto surat wasiat, sertifikat tanah, konfirmasi DNO, still video saat saya angkat peno berdarah. Saya tekan post komentar mulai dalam menit. Saat fajar, post saya sudah lebih 3.000 sare. Mulai pelan. Teman lomos mau komentar, saya ingat kamu selalu duduk di belakang, tidak bicara kecuali odo yang layak. Lalu mantan rekan kerja. Dia pernah bantu kasus hak asuh tanpa minta kredit. Lalu tetangga. Saya selalu heran kenapa dia tidak odo di kartu Natal keluarga. Siang hari sepupu jauh yang tidak saya lihat sejak remaja kirim pesan pribadi. Beberapa minta maaf. Kebanyakan tidak sebut post langsung. Mereka kirim baris canggung seperti, hanya ingin bilang, semoga kamu baik-baik saja. Karino balas dengan status sendiri. Beberapa orang hidup untuk drama. Saya hidup untuk damai. Terjemahan, saya ketahuan, tapi biarkan saya gaslight kalian supaya pikir saya masih yang tenang. Tapi kali ini orang tidak beli. Like turun. Komentar sopan tapi jarang. Satu kerabat tanya, ini soal Rino, di bawah postnya. Dia tidak balas. Hari berikutnya saya mampir ke supermarket di jalan ambil tinta printer. Di lorong buah, wanita tepuk bahu saya. Maaf, katanya dengan senyum. Kamu yang di pesta makan malam minggu lalu di rumah Bu Lino? Saya kira kamu salah satu pelayan. Saya tersenyum hangat dan sengaja. Sebenarnya saya satu-satunya alasan rumah itu masih di keluarga. Matanya membelalak. Oh, saya tidak maksud, saya tahu, saya jawab sambil beri kartu nomor. Kadang bukan niat jahat. Itu cerita yang orang diberi, dan saya hanya tulis ulang akhirnya. Dia berdiri beku saat saya jalan pergi. Malam itu saya kembali ke rumah Bu Lino untuk terakhir kali. Saya bilang ambil barang sisa. Tenang, cepat, tidak perlu ramai. Di kamar Lomo saya langsung lihat. Map perjalanan saya dipindah, dibuka. Satu lembar hilang. Saya ambil ponsel dan buka app keamanan yang terhubung ke kamera pintar yang saya pasang menghadap lorong. 36 jam lalu, jam pukul 23.43, Karino di kamar saya. Dia obrak-abrik map dan masukkan sesuatu ke tasnya. Saya tidak goyah. Saya hanya forward klip ke pengacara dengan caption pendek, pemalsuan bukti terlampir. Dia mainkan gambar. Saya bangun kebenaran. Saat jalan kembali ke mobil, Bu Lino keluar ke halaman. Rino, katanya. Suaranya tajam, tapi matanya basah. Kamu ubah ini jadi perang. Saya berbalik datar. Tidak, kamu yang mulai saat biarkan mereka tulis ulang saya. Saya besarkan kamu. Kamu sembunyikan saya. Saya potong tenang. Kamu biarkan mereka putuskan siapa saya. Sekarang saya yang putuskan apa yang terjadi selanjutnya. Dia mulai menangis. Saya tidak gerak. Tidak ke arahnya. Tidak menjauh. Hanya berdiri cukup lama supaya udara di antara kami menipis. Belas kasihan tidak pernah perbaiki apa yang keheningan rusak. Malam itu, kembali di apartemen sewa, saya lipat cucian saat bel pintu berbunyi. Bukan ketuk, bukan sems, hanya satu denting. Saya buka pintu. Tidak ada orang, tapi dikeset ada amplop polos.
Tidak ada nama, hanya kata maaf tulisan tangan gemetar. Di dalam dokumen yang hilang, afidavit notaris dari klinik No, dan catatan pendek. Saya ambil. Saya panik. Tapi kamu benar. Lilo. Pagi setelah surat Lilo adalah pertama dalam bertahun-tahun di mana tidak ada yang harap saya jelaskan diri. Tidak ada langkah di lorong. Tidak ada komentar terselubung saat sarapan. Tidak ada pertunjukan normal palsu. Keheningan bukan dingin lagi. Itu bersih. Saya buat kopi pelan dan nyalakan radio. Lagu Sinatra Touch Live diputar samar di latar dan untuk sekali ini tidak terasa ironis. Saya biarkan sampai habis. Damai, saya sadar, bukan ketiadaan suara. Itu akhirnya punya ruang untuk suara sendiri. Bu Lino tidak hubungi. Tidak telepon, tidak pesan. Karino radio sunyi. Saya tidak repot cek medsosnya. Saya tahu dia sibuk bangun versi kebenaran baru untuk diposting. Saya habiskan sore berkendara kembali ke rumah satu kali terakhir. Saya tidak bilang siapa-siapa. Kunci masih kerja. Tidak ada alarm. Saya hanya mau dua barang, mantel saya dan buku catatan kulit yang saya tinggal di laci dekat ruang matahari. Sisanya mereka boleh simpan. Biarkan mereka pegang museum keluarga yang mereka kurasi. Saya tidak butuh properti. Saat lewat dapur keluar, saya berhenti di jendela. Taman masih ada, terlantar tapi tidak hilang. Beberapa batang rosemari masih meraih matahari, keras kepala dan wangi. Saya jongkok, gunting satu tangkai, dan selipkan ke dompet di antara dua kwitansi lomo. Satu dari kedai kopi di Bandung, yang lain dari toko hardware saat pertama beli plakat kotak surat bertuliskan Pratiwi. Rumah ini ajarkan saya banyak soal opo yang harus tumbuh dan lebih banyak soal opo yang perlu dipangkas. Malam itu saya duduk di apartemen sewa dengan kertas legal dan penuh, tapi alih-alih catatan atau strategi, saya tulis surat untuk Bu Lino. Saya tidak rencana kirim. Saya tulis pelan, hati-hati. Kamu tidak harus cintai saya seperti anak sendiri. Kamu cukup tidak buat saya ragu apakah saya pernah termasuk. Saya tidak butuh kesempurnaanmu. Saya butuh kejujuranmu. Dan saat kamu pilih diam, kamu buat saya tulis ulang diri sendiri. Saya lipat surat sekali, taruh di laci dekat paspor. Mungkin suatu hari saya bakar. Mungkin tidak. Penutupan, saya pelajari, bukan selalu tugas dua orang. Hari berikutnya, saya lewatkan panggilan dari nomor tak dikenal. Voicemail menyusul. Itu Damian. Saya lihat opo yang kamu posting, katanya. Suaranya lebih lembut dari yang saya ingat. Hanya ingin kamu tahu. Saya selalu tahu kamu yang asli. Saya putar dua kali, tidak balas, tapi simpan. Itu pertama kali seseorang lihat saya dan tidak perlu lihat saya berdarah untuk percaya saya odo. 2 hari kemudian saya packing satu koper. Bukan kabur. Kali ini pilihan. Saya bukan lari. Saya pergi. Saya lipat laporan No berbingkai dalam tisu dan taruh di laci dengan surat. Saya tidak butuh lagi. Kebenaran bukan senjata. Itu lantai yang sekarang saya pijak. Sebelum zip koper, saya berhenti di cermin. Tidak ada maskara, tidak ada perhiasan, tidak ada baju besi. Saya selesai berpura-pura. Termasuk bukan soal lahir ke dalam opo. Itu soal opo yang kamu tolak terus mengecil untuk itu. Ketukan ganggu keheningan. Bukan panik, bukan lembut. Saya buka pintu. Dia berdiri di sono, tak terduga, familiar, bukan orang yang saya pikir akan muncul. Saya tidak bilang opo-opo, tapi bibir saya melengkung sedikit. Amplop datang hari Kamis, diselip di bawah pintu apartemen sewa seperti tanda tangan akhir.
Di dalam konfirmasi sertifikat resmi, bersih, distempel, sah. Nomo soyo, alamat soyo, rumah soyo, bukan milik mereka lagi. Soyo tidak telepon. Tidak sems, soyo berkendara sendiri. Saat tiba, Sufkarino odo di halaman. Bu Lino tidak. Soyo anggap itu anugerah. Soyo tidak ketuk. Pintu tidak terkunci seolah mereka masih percaya mereka kuasai rumah itu. Soyo masuk. Udara berbau pembersih lemon dan ketakutan. Karino keluar dari dapur pegang gelas anggur setengah. Dia tidak kaget, hanya kesal ringan, seolah Soyo ganggu sponyo. Lupa sesuatu, tanyanya sambil isyarat tanggo. Tidak, jawab Soyo, dan keluarkan map dari tas. Soyo beri dia. Dia balik halaman pelan. Dokumen tanah, konfirmasi notaris, berkas kantor kota. Wajahnya berubah, tapi hanya sedikit. Soyo bicara polos. Kamu bilang dunia Soyo tidak termasuk. Sekarang secara hukum, kamu yang tidak. Di atas map ada surat penggusuran resmi. 30 hari. Karino letakkan gelas dengan anggun yang hanya orang terpojok bisa lakukan. Rumah ini bukan soal kertas, Rino. Tidak, Soyo jawab suara rendah. Ini soal keheningan dan kendali. Tapi kalau bukan soal kertas, kenapa kamu begitu keras coba curi milik Soyo? Sudut bibirnya berkedut hampir tak terlihat. Kamu pikir aksi kecil ini akan buat orang cinta sama kamu, katanya sambil mendekat. Soyo akan bawa ke publik. Soyo bilang kamu intimidasi wanita tua. Kamu malu-malukan ibumu sendiri di depan tamu. Kamu sudah lakukan itu, Soyo jawab sambil tersenyum. Kecuali kali ini, Soyo bawa bukti. Kebenaran Soyo lebih tinggi daripada ceritamu. Dia tutup pintu keras di belakang Soyo saat Soyo jalan keluar, tapi Soyo tidak goyah. Soyo tidak perlu lihat belakang. Pagi berikutnya Soyo buat pos terakhir. Bukan penuh amarah. Bukan emosional. Itu jelas. Soyo lampir screenshot penggusuran, konfirmasi PNO, klip video pendek dari lingkaran keluarga. Caption, Soyo dihapus. Soyo tidak teriak. Soyo dokumentasikan. Malam harinya post viral. Artikel muncul. Saat No hancurkan mitos keluarga, kolom komentar penuh kata seperti berani, underrated, dan Vin dicatat. Soyo tidak balas. Soyo tidak perlu. Beberapa hari kemudian paket tiba di alamat baru. Tidak ada label pengirim. Di dalam 3 barang. Tumpukan foto masa kecil. Semua Soyo tersenyum dengan kucir miring. Bunga daisy kering yang pernah Soyo beri Bu Lino kelas 2. Dan akta kelahiran asli ditandatangani Bu Lino, namanya tinta biru. Tidak ada catatan. Soyo tatap lomo. Lalu pelan Soyo masukkan ke lubang api di balkon apartemen. Itu melengkung dan menghitam sampai jadi abu. Dia ciptakan kebohongan, bisik Soyo. Soyo tidak akan biarkan itu tentukan akhir. Minggu berikutnya Soyo selesaikan penjualan. Rumah laku kurang dari 6 hari. Tawaran tunai. Soyo simpan hanya 2 barang. Potongan rosemary dari halaman dan 1 foto. Soyo usia 7 tahun berdiri sendiri di bawah pohon ek. Soyo tersenyum di foto itu. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diri sendiri. Pagi saat Soyo pergi, Soyo dorong koper turun tangga teras dan lihat belakang sekali terakhir. Pintu depan, botol retak, jendela yang dulu Soyo selundup keluar waktu small. Semuanya terlihat lebih kecil sekarang. Soyo terbang ke Bandung. Hujan turun malam saat Soyo tiba. Bukan deras, tapi gerimis lembut yang Jawa Barat tahu paling baik. Soyo masuk rumah baru, taruh tas dekat pintu, dan buka jendela lebar. Lalu keluar ke teras dan letakkan rosemary di pot tanah liat di anak tangga.
Udara berbau kayu putih dan awal baru. Ini bukan soal menang. Ini soal bertahan cukup lama untuk tentukan opo arti bertahan. Dan begitu saja, saya berhenti tunggu mereka buka pintu. Saya bangun sendiri dan jalan masuk.